وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Halaman 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yataghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi amin وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. يا كنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kudusi na, yaqulullahu ta'ala ijabtalaitu abdi bibala'in asabara wa lam yashkuni ila awadihi abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa damman khairan min damihi fa'ija abra'tuhu wala zamba alaih wa in tawaffaituhu fa ila rahmati. Ini masih berbicara tentang sabar. Allah berfirman melalui kalam Rasulullah SAW, apabila aku beri bala akan hambaku dengan sesuatu bala, maka sabar ia dan tiada mengadukan ia akan daku atas orang yang datang ziarah akan dia. Maka sabar ia hamba lah, dan tiada mengadukan ia hamba akan daku atas orang yang datang ziarah akan dia itu. Artinya kada mengeluh kasah lah. Orang bailang datang macam-macam kisah. Kada pernahnya mengucapkan sesuatu yang menolak atas bala itu. Niscaya aku gantikan, kata Allah, akan dia, si hamba tadi, daging yang terlebih baik daripada dagingnya. Nah, awak kita ini daging loh, biasa kita tuh, karena sakit tuh di daging kita. Dan aku beri darah akan dia yang terlebih baik daripada darahnya. Karena kada mengadu tadilah, kada ada reaksi menolak dapat musibah, karena sadar bahwa memberikan musibah itu Allah. Tapi tetap berikhtiar berobat. Maka jikalau aku sembuhkan akan dia si hamba tadi, niscaya aku sembuhkan, padahal tiada baginya dosa, dihapus dosanya. Orang sakit itu sabar meriap dingin aja diangkat dosanya, karena garing itu menjadi kiparat
Lah, penghapus dosa asal sabar. Kada hamuk garing. Kesakitan kita itu itu menjadi kiparat dosa kita. Karena kita ini berdosa terus. Dosa kita yang pasti apa? Rancak kada ingat lawan Allah Ta'ala itu dosa. Mudahan jangan ada lagi dosa nang zahir-zahir ini lah. Nang zahir mudahan jangan ada lagi dosa. Dosa nang kada ingat ini ya benar kita nih. Itu nang jadi masalah. Allah kada memberiakan kita nih kada ingat awan Allah. Surah Al-A'raf 205. Wala takun minal ghafilin, kata Allah. Jangan sekali-kali engkau kada ingat awan aku sang pencipta engkau. Yang memberikan nikmat, memberikan macam-macam. Jangan kada ingat. Dan orang yang kada ingat, kata Allah, diumpamakan seperti hayawan. Surah Al-A'raf. Kebanyakannya orang yang di dalam neraka itu adalah orang yang kada ingat. Oleh Allah Ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kulahakan ialah hati sudah di dalam dada manusia kada menggunakan hati itu untuk mengingat aku. Walahum a'yunun. Aku ulahkan telinga sudah sehat. Kada tutulian tapi kada diperdengarkan kepada nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kuulahkan a'yunun wa ayunun la yubsiruna biha. Kuulahkan mata sudah jadi Allah Ta'ala. Kada dipergunakan mata untuk memandang nang bermanfaat, nang bisa diambil atibar. Nah, hum kal an'am, ya Allah Ta'ala. Kalau kayak itu, kami ini ya Allah Ta'ala kayak hayawan ngarannya. Wahum adol, bahkan lebih daripada hayawan. Ulaika humul ghafilun, kata Allah. Banyak dalam Al-Quran seperti itu. Nang dipadahkan Allah Ta'ala, lalai kada ingat tuh. Nah itu dosa kita. Dosa kita itulah nang kita nih kadang-kadang kada sadar. Makanya kita memperbanyak wirid supaya Allah Ta'ala meringankan hati kita untuk selalu menyebut nama Allah di dalam kalbu kita. Bila dapat musibah diberikan kekuatan sabar. Sakit tetap sakit. Sakit itulah menjadi kiparat daripada dosa kita. Niscaya aku sembuhkan, kata Allah, padahal tiada baginya dosa. Habis sudah dosanya. Dan jikalau aku matikan akan dia, maka aku masukkan akan dia ke dalam sorga dengan rahmatku. Nah ini yang kita penting. Kalau meninggal, orang-orang beriman itu senang. Anak meninggal itu senang karena berjumpa dengan kekasihnya. Makanya kita jangan heran orang yang berperang mati syahid. Jangan heran kita. Kenapa ini jadi hakun kayak itu? Ini memang sudah cintanya kada ada jalan lagi untuk berjumpa tuh kada ada jalan terus seperti itu. Nah, kematian. Nah, jadi masuk surga itu karena rahmatku ya Allah, bukan karena amal kita. Lah, ini perlu kita perhatikan. Semua aktivitas kita ini karena rahmat Allah. Ini yang kita katakan lah. Ini semacam perseguru sekumpul seperti ini. Sidin kalau ujub itu harus ingat nikmat Allah, harus ingat rahmat Allah. Tunggu sekumpul. Kalau kita masing-masing punya HP lah, buka YouTube Sidin. Nah, rahmat ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran tentang Rasulullah. Rasulullah itu kadakawa bersifat lemah lembut kalau diduri rahmat Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, kata Allah, menyebutkan tentang Nabi kita ini. Nah, dengan sebab rahmat dari Allah, maka Rasulullah bisa bersifat lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizan lam faddu min haulik. Itu ayatnya. Seandainya engkau ya Muhammad bersifat bengis dan keras, maka orang-orang yang di sekitarmu akan lari. Maka Rasulullah kada berhasil berdakwah. Tapi karena Rasulullah bersifat lembut karena rahmat Allah, maka
tidak begitu lama berhasil berdakwah selama 23 tahun. Nah, jadi nang kita ingatakan pila nang nyaman mengatakan nih karena rahmat Allah. Tuh jangan dikatakan kawa bependir karena rahmat Allah. Ini wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak dalilnya. Kawa berdiri sembahyang tadi karena rahmat Allah. Kawa berdiri sembahyang tadi karena ditolong Allah. Ya bahasanya kata Allah, iya rahmat Allah tadi. Karena rahmat itu sifatnya Allah yang kawa bandak di awak kita. Kalau jatnya kan tidak boleh, ya kan? Jatnya laisa kamitslihi syai'un. Yang dimaksud dekat dengan kita tuh ilmunya dan rahmatnya. Ini kita nih berikut rahmat Allah jadi kawan di sini. Kawa sabar karena rahmat Allah, masuk surga tadi karena rahmatku ya Allah Ta'ala. Bukan karena sabarnya, bukan karena amalnya. Jadi jangan diingatkan lagi apa yang kita lakukan kebaikan itu karena rahmat Allah. Yang paling nyaman mengatakan itu sudah. Jadi kalau ada lagi ego kita tuh lah. Pun Allah semuanya kan. Kullum min indillah. Dalam Al-Quran kata Allah, kullum min indah. Semuanya ampun Allah. Kadang ampun kita. Nah mana kita sombong kan? Alim kada kau sombong, cerdas kada kau sombong, ya, sugih kada kau sombong. Mun pinandu sudah. Kita wajib pinandu ujar Allah mun kada pinandu di dunia ini di akhirat susah banget dan lebih sesat. Wa man kana fi hadhil ama wa huwa fil akhirati ama wa adallus sabila. Surah Al-Anbiya ayat 70. Barang siapa di dunia ini kada buta mata hatinya, kada pinanduan Allah, apalagi di akhirat. Wa adallus sabila asyaddu dalalan. Tafsirnya bersanakan sesat nanti di akhirat. Ini peringatan Allah. Wa man kana fi haji ama wa fil akhirati ama wa adallu sabila. Ayat 72 surah Bani Israel, buka aja. Jadi kita setelah mengetahui amal ibadah yang paling afdal, bagus, tapi memahami tentang hakikat cara mengamalkan amal-amal atau fadilat-fadilat ibadah yang afdal. Nah, supaya jangan hilang nilai-nilai pahalanya. Karena rahmat Allah. Dan lagi sabda Nabi SAW, hadis kudusi lagi inilah. Qala Allah Ta'ala ija wajjahtu. Iya kah? Iyalah bacaannya lah. Iyalah. Hah? Iza wajjahtu ila abdi min abidi musibatan fi badanihi au malihi au waladihi summa istaqbala jalika bisabrin jamilin lastahyaitu minhu yaumal qiyamah an unsiba mizanan au ansuralahu diwanan. Sabar ini luar biasa lah. Allah berfirman melalui kalam Rasulullah, ujar Allah Subhanahu wa taala, apabila aku hadapkan kepada seorang hambaku daripada beberapa hambaku akan bala atau penyakit di dalam badannya atau kerugian di dalam harta atau kesakitan anaknya, kemudian ia berhadap akan yang demikian itu dengan sabar, kemudian dia berhadap akan yang demikian itu apa? Nang di atas tadi. Nah, kesakitan macam-macam kalau tadi di atas tadi. Nah, demikian tuh kembalinya ke atas tadi. Nah, sakit badannya, kerugian hartanya, anaknya sakit. Ya.
Tapi dengan sabar yang elok, sabarnya arti elok itu apa? Kada ada reaksi menolak. Nah, tapi tetap berikhtiar. Nah, menerima apa yang didatangkan yang sakit itu diterima olehnya. Kenapa jadi menerima? Karena tahun yang mendatangkan Allah. Terima aja dulu. Sakit, benar kita terima. Sakit gigi kayak Pak? Sakitnya? Kadang kau makan macam-macam sakit benar. Terima dong yang sakit benar tuh nah. Cuma rasakan nah waktu nyaman benar. Kan dua kita nih. Nah kalau sudah seperti itu kata Allah, hamba nih nah, sabar yang elok, sabar yang tidak pernah ada reaksi menolak, niscaya aku malu daripadanya itu pada hari kiamat, bahwa aku dirikan baginya itu akan neraca. Kada aku timbang amalnya, kada aku timbang lagi ya Allah Ta'ala. Ku bebaskan bahasa kita tuh nah. Karena menimbang akan dia, atau aku malu menghuraikan baginya akan suratan amalnya. Sampai ke itu Allah lah malu. Hebatnya sabar nang pinandu Allah. Ya sabar pinandu inilah. Karena sabar tadi kan ketika awal-awal terjadi. Indah sadamatil ula ya Rasulullah. Sabar itu ketika pas karena sakit pun. Ingat, ya Allah. Langsung aja. Tasipak batu, ya Allah. Atau tasipak batu, innalillah. Kayak itu kalimatnya lah. Itu tuh maksudnya. Jangan tasipak batu menggerihing. Melihat luka di ujung kuku. Atau tak andaki batis sabila mutur rancak lah kuku. Kayak apa kira-kira? Pilihnya ingat innalillah pinandu tuh. Cuma pilihnya sarik hati, menyariki seorang jual disariki. Ada yang lain seorang jual nama mandak sebenarnya mutur batisnya tuh. Ulun suah nangka itulah sakit benar. Nih hijau kuku ini nah. Kayak apa kira-kira kejadian nangka itu? Ini kita memandirinya supaya engkau terjadi ingat, ya kan? Ingat innalillah sekurang-kurangnya. Ujian ini dari Allah. Hah? Sakit tuh kan ya kiparat tadi. Sakit nang lewat sakitnya tuh kiparat. Cuma kita kalau langsung karena ditolong Allah, karena rahmat Allah tadi, bukan kekuatan kita nang kau mengucap innalillah tuh karena banyaknya wirid kita. Makanya orang wali itu kan wiridnya banyak. Jadi bila apa aja datang musibah langsung respon. Itu yang melindungi. Itu yang mengingatkan wirid kita tuh. Apa hakikatnya? Ya Allah juga hakikatnya. Kadang dibaca Al-Quran, kadang dibaca salawat, semuanya kalam-kalam Allah. Hakikatnya Allah juga mengatakan kepada kita. Allah meminjam kalam kita. Bahasanya tuh. Bahasa tasawuf tuh. Allah yang kita ini sebenarnya hakikatnya kalam Allah. Ketika kita mengucap innalillah pada sakit itu ada kita akhirnya kalam Allah menginjam kalam kita. Karena di dalam tubuh kita ini ada kalam Allah. Dalam sifat ma'ani, ya kan? Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam nang terakhir nang kedua. Itu kalam Allah. Siapa nang mulajamahi kalam kita tuh al-mutakallimu. Sifat maknawiyahnya ada. Sifat ma'nawiyahnya itu nang laisa kamitslihi syai'un. Masuk sudah tuh. Belanja pinandu nang itu. Mudahan kita kawal mamalakan Allah beri taufik. Apa aja tadangsarkah? Sakit apa aja ingatakan Allah. Kawa mengucap nang Allah tadi apa aja kalimatnya? Itu karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang dikatakan. Jangan lagi nang lain-lain. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa qad qila inna sabra al-jamila huwa alla yu'rafa man sahibul musibah wa la yumkinil wusulu ila hajal amri illa biryadatin tawilatin fi muddatin madidatin. Nah ini. Jadi itu kada semena-mena kita bisa dapatkan langsung, ada memerlukan waktu yang sangat panjang dan latihan yang banyak.
Kada sejauh contoh nang kita namanya guru sekumpul kayak Pak Seden. Latihan Seden, khalwat Seden. Nah, jadi harus banyak ada tarikat. Wirid. Artinya dan telah dikata oleh setengah ulama bahwa makna sabar yang bagus itu, yang jamil itu yang bagus, artinya yang elok ya, yang sabar. Yaitu bahwa tiada diketahui orang siapa orang yang kena bala akan balanya itu. Siapa orang yang kena bala akan balanya itu? Yakni tiada dirasanya akan kesusahan bala itu. Nah, itu maksudnya. Saking sudah hati dan rohnya mahabbahnya kepada Allah. Nah, karena ditolong karena rahmatnya. Kasudahan nyaman, kayak Pak, kasudahan nyaman kau lah kita merasakan. Kasudahan sakit tak, kayak Pak kira-kira. Itu perbandingannya. Hah? Nah, pilihnya kasudahan sakit nyaman tuh kena. Pilih kenyamanan sakit tuh. Kalau kesudahan sakit tuh puas nyamannya kita merasakan. Ya. Yakni tiada dirasanya akan kesusahan bala itu. Kita tuh 12 jam puasa. Bahwa minum ingat lagi dalam 12 jam itu lapar tuh. Kada ingat lagi kalau? Kada ingat. Itu tuh bayangannya. Padahal 12 jam bilang gelisah, ya kah? Kepanasan. Pas minum 1 teguk, alhamdulillah. Kada ingat pada saat minum tuh, nang dirasakan nyaman, kada ingat nang mulai bersahur sampai hendak membuka tuh kada ingat lagi. Padahal gelisahnya luar biasa. Dan tiada dapat sampai seseorang kepada pekerjaan itu melainkan dengan latihan yang lanjut di dalam masa yang lanjut. Caranya ialah bertarikat. Masing-masing. Tadi yang bagus, yang nyaman. Tarikatnya Imam Ghazali, 1000 tadi, itu aja sudah. Lah, yang nyaman. Malam ini zikir la ilaha illallah 1000 kali. Mulai malam ini sampai menjelang sebelum maghrib. Esok. Biar aja berhutang dulu. Mbah sembayang 200, 5 kali 1000 ya kalau. Kalau nang sibuk benar nih, nang sibuk benar. Jadi mbah sembayang tuh 20 menit. Ada sawat 20 menit, 200 tuh. 10 menit gitu cukup. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu laju, la ilallah, itu yang itu. Itu zikirnya orang tahlilan. Nah, jadi haknya tuh jangan kada dibarisi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir. Karena aja para ulama kalau kita ini kada ada wirid apa? Bahasa mereka man lam yakun lahu wirdun man lam yakun lahu wirdun fahuwa kir. Nah, seperti itu mereka sanggup mentohmah diri mereka, mencaci diri mereka lah. Barang siapa kada bawirid jarang orang supin maka itu bagaikan kera. Bagaikan kera loncat situ loncat sini. Waktu tidak bernilai ibadah. Bukan artinya seperti kera berbulu badan, tapi waktu yang diberikan kosong, tidak ada manfaatnya. Itu mereka mencaci diri mereka sendiri. Jadi kita yang sembahyang tuh nang paling mantap tuh menurut Al-Quran kan salawat dan istighfar bang. Nang jangan ditinggal tuh. Nah itu menurut Al-Quran, isyarat Al-Quran. Wa ma kana Allahu li'azibahum wa anta fihim. Surah Al-Arab kalau satu lah. Allah tidak menyiksa, tidak menghukum
kepada orang-orang kafir, ya, kalau engkau ya Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka. Sekarang jasad Rasulullah tidak ada. Bagaimana agar syafaat Rasulullah ada pada kita? Maka kita yang pertama menghidupkan sunnah, yang kedua memperbanyak membaca salawat. Ayat itu sambungannya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Banyak-banyak istighfar. Nah, itu nang dalam Al-Qur'an. Paling tidak 100. Supaya rahmat selalu menyertai kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ta'ala wa ma'rifati haqqih alla taskua waja'aka wa la tazkura musibataka. Ini lebih jelas lagi lah. Lebih jelas lagi nih. Supaya kita jangan sampai mengadu-ngadu, menyebut-nyebut kesakitan. Artinya setengah daripada membesarkan Allah Ta'ala dan ma'rifah akan haknya Allah Ta'ala itu, yaitu bahwa tiada engkau mengadukan kepada seorang akan kesakitanmu itu, dan tiada engkau sebut akan kena balamu itu. Nah, ini diantaranya. Kita boleh mengaduan manusia, tapi setelah mengadu dengan Allah. Ya Allah, alhamdulillah datang penyakit, tapi ulun, aku memohon supaya penyakitnya diangkat. Nah, cara mengangkat melalui manusia. Bisa ke dokter, bisa orang-orang di bidangnya. Tapi Allah dulu langsung. Jangan berdahuluan manusia. Itu caranya. Karena setiap Allah menurunkan penyakit, pasti menurunkan obatnya. Jadi di antara mengagungkan Allah, membesarkan Allah Ta'ala, dan mengenal akan haknya Allah Ta'ala itu, yaitu bahwa tiada engkau mengadukan kepada seseorang akan kesakitanmu itu, dan tiada engkau sebutkan kena balamu itu. Nah, ini, orang yang seperti ini karena ma'rifah kepada Allah. Pinandu Allah Ta'ala bahwa mendatangkan bala itu Allah. Kado sahabat nih hatinya jangan kayak itu. Tambahnya pulang ba'amal. Ini sifat hatinya seperti itu. Ketika kena bala, kadang mengadu, kadang protes, sabar, tapi tetap berikhtiar. Maripah sudah tuh. Mun nyanangan benandu sakit kira-kira ya Pak, kayak apalah aku nih nah. Lawas bedang sudah maarit. Adakah kabarnya nampina? Ya kan? Pasti kayak itu kita. Akan lagi kada benandu nih. Itu berataan manusia nang kayak itu. Nah. Takutan badan mati, nah kita takutan kalau mati dah pasti bertakutan. Nah, caranya tadi ya seperti itu, hati kita ada komunikasi dengan Allah. Terima, kemudian lapor awan manusia apa jalurnya, karena Allah menurunkan melalui manusia diberikan ilmu mencari obat-obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memandang dokter tuh, ilmunya tuh dari Allah kita pandang. Islam enggak orangnya kafir kah? Jadi nya mampu tuh karena ilmu Allah. Selesai sudah. Jadi kada tamandak di awaknya, kada tamandak di otaknya dokter tuh nah kita. Mun kita bangga itu, bahkan mau obat ke situnya nah, tuh hebat dokter tuh. Hah? Tamandak tuh. Obatnya tuh paten terus. Nah, itu nang bahaya. Nah. Inilah sabar orang yang arif. Nah, inilah sabar para aulia Allah. Nah kayak ini tadi, nang kada mengadu nih, nah ini sabarnya para aulia Allah Subhanahu. Mudahan kita kawa mamalakan. Ya hati aja urusannya. Awan bini, awan anaknya kan dipandir nih, kesakitan nih.
Artinya pada saat sakit tuh kada dipandir, tapi kalau sudah lapor Allah Ta'ala boleh dipandir. Kemana arahnya kita ini berobat? Maksudnya kayak itu kan? Karena kadang apa Allah Ta'ala langsung mengobati. Arwah guru judi kan mencontohkan nih ma'rifah nih. Orang tuh gugur ke sungai. Gugur ke sumur. Lalu jadi Allah Ta'ala dikiau. Allah Ta'ala dikiau menolong tuh. Pasti orang lewat. Nah ini pemahamannya tuh nah. Orang lain orang yang lewat disuruh nang dikiau menolong. Jadi hakikatnya orang yang mau nolong tuh Allah hakikatnya menyuruh. Kita nang berucap nih kalau minta tolong tuh juga Allah nang menyuruh kita. Jadi kan ada semua punya tuh guru menyontohkan kayak itu. Kadang Allah tolong aku nah. Bagaimana itu? Ada mau. Nang diingatakan tuh kita nih kau berucap minta tolong Allah karena rahmat Allah. Orang nama nolong tuh diingatakan karena rahmat Allah. Jangan orangnya lagi dipandang hakikat kita. Selesai sudah. Inilah sabarnya orang yang arif billah yang disebutkan akan dia oleh Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Aidrus rahimahullah taala dengan katanya Wakila innahu ala salasi maqamatin murattabatin ba'duha fawqa ba'd fal awwalu tasabburu wa huwa tahammulu masyaqqatin wa tajarru'u ghussatin fis sabat ala ma yajri minal hukmi wa hajah wa sabru lillahi azza wa jal wa huwa sabrul awam wa sani as-sabru wa huwa naw'u suhulatin yukhaffifu 'alal mubtala ba'da siqali wa yusahhilu 'alaihi su'ubatal mawaridi wa hajah sabrul muridin wa salisu al-istibaru wa huwa talazzuzu bil balwa wal istibsharu bi ikhtiyaril maula wa huwa sabru Allah wa huwa sabrul arifin. Jadi sabarnya ada 3 tingkatan. Nah, sekarang kita di mana hendaknya kita nih kira-kira? 3 tingkatan sabar. Jadi kata Maulana Syed Abdul Qadir Al-Aidrus dan kata setengah ulama bahwasanya sabar itu atas 3 makam, 3 kedudukan. Dihantarkan setengahnya itu atas setengahnya. Maka makam yang pertama itu yaitu atas sabur, yakni membanyakkan sabar, artinya melatih sabar. Yang pertama itu latihan dulu. Apa aja bila pertama kita kan ada riyadhah, ada latihan. Ada kau langsung. Dan yang menanggung kesusahan dan menahan kesakitan. Dan tetap atas sesuatu hukum yang diperlakukan Allah Ta'ala akan di atasnya. Dan inilah sabar karena Allah Ta'ala. Dan sabar orang yang awam. Ya sabar kayak kita. Nah, kita tuh boleh aja. Tadi kan sudah pinandu. Boleh aja. Mengeluhnya nang kada boleh betakun. Awan siapa, nah penyakit nang kayak ini nah. Napa, nang ada pengalaman-pengalaman lah. Boleh. Nah, kada kaupang kita. Langsung kayak nang orang nang sudah pinandu. Cuma kita jangan bertahan di sini lah. Jangan bertahan di sabar di awamnya. Jangan. Paling tidak kita dari pertama menerima apa yang pertama datang waktu kita sakit, menerima. Kemudian secepatnya kita berikhtiar. Iya nang sabar nang awam bujur ini kuciak bila sakit tuh di masalahnya. Lah, sakit gigi tuh kada lambat anak membelakan banyu anak muntal ubat tuh kada lambat sarik. Bapaknya. Nah, itu nang bujur-bujur awam tuh lah. Kada pinandu lalu mendatangkan tuh nah. Dan makam yang kedua itu jadi biasa ia dengan bersifat dengan sabar.
Nah, karena sudah terlatih tadi. Di antara terlatih karena ilmunya sudah tahu bahwa setiap apa aja yang ada nyaman itu hakikatnya Allah mendatangkan. Dan yaitu sebagian daripada sabar yang telah mudah menanggung akan kesakitan dan kesusahan, serta telah diringankan atas orang yang kena bala yang berat kesusahan itu, dan telah mudah atasnya segala yang susah yang didatangkan akan dia itu. Dan inilah yaitu sabar dengan Allah Ta'ala, dengan yaitu sabar muridin. Nah, ini orang yang sudah bertarikat berarti. Nah, muridin ini artinya orang sudah bertarikat, orang yang sudah menuju Allah. Karena tarikatnya tadi nang manahani akan tuh tarikatnya. Tarikatnya apa? Bacaan Qurankah barangkali, salawatkah barangkali, tahlilkah barangkali, istighfarkah, itu semuanya akan kalam Allah. Jadi hakikatnya nang manahani akan tuh Allah juga kada kita. Cuma tetap sakit. Tetap sakit. Karena sakit tadi sebagai kiparat dosa. Kita nang operasi mata nih, kalau bahari kan bakuyak, kalau sakit benar nang bahari itu. Coba nawah ini. Karena teknologi dokter kan, siapa dokter tuh? Ilmunya dari Allah. Nah kayak itu aja orang sudah punya wirid, nang ada wirid garing kalau kasah garing nang ada wirid nih. Kadada nang manahani akan di hati kadada. Yalah. Kadada lalu nang dibaca, apalagi kan sembahyang nang garing bahyang dah. Nang manahani akan kadada. Nah, itu gambaran sekarang nyaman banget, kada terasa sakit kalau orang operasi mata. Bahari bakuyak karena ilmunya belum sampai ke situ. Nah, jadi yang kedua ini bisa bersabar karena banyak wirid, muridin, orang yang sudah menuju Allah. Yang menjalani tarekat, jelas kalau nih? Yang menjalani tarekat. Ya itulah kita menamu yang arwah guru Juhudi ini baru sampai kalau nang Haji Nurhin membawa nih. Guru tuh sampai berdoa aja kada mau waktu sakit tuh. Lah, jarang bini berdoa bang, bah, kada mau sih didoakan, kada mau aja didoakan. Hendak menikmati sakit. Ayo, ini Haji Nurhin seorang berkisah. Datang kamu ke rumah tuh, turun pada motor, berkisah langsung menangis Haji Nurhin. Aku Haji Nurhin membawa nang guru-guru ini kada ada kayak guru Juhudi ini nah. Nang lain guru-guru ke bawah Malaysia tuh tak uciak juga aja sedih. Nah itu guru Juhudi itu dikatakan oleh guru sekumpul anak kami Muhammad teh alim pada kita aja sedih. Itu sih ucap itu kan diketahui bertanda kalimat tuh. Anak kami alim pada kita. Ulun menangguh kealimannya tuh sabarnya tuh menerima. Sabarnya menerima sakit. Makanya guru tuh rancak membaca waliya baliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Itu rancak baca sidin. Bala tuh nyamannya sidin. Itu Al-Qur'annya surah Al-Anfal kalau kada salah itulah. Itu rancak dibaca sidin. Sidin menikmati bala tuh nyaman. Waliya baliyal mu'minina minhu balaan hasanan wa huwas samiul alim. Ah itu ayat yang dibaca sidin rancak boleh baca ramah. Dibuktikan sidin. Kada mau didoakan. Aku ingin menikmati bala itu menjadi rahmat kata beliau. Itu kealiman beliau. Nah, mudahan kita lah berkat membaca ini Allah menolongi kita. Kita ini kan sakit bertahan kena. Sampai kah? Nah, jadi sabar yang kedua inilah orang yang menjalani tarikat banyak amaliyahnya. Tarikat kita sembahyang berjamaah itu paling luar biasa lah. Kau mengamalkan sembahyang berjamaah, itu tarikat juga. Sampai kiamat dapat pahalanya kita itu kan. Terus sampai. Amal istiqamah karena. Dan makam yang ketiga, ini para aulia Allah sudah. Makam yang ketiga yaitu istibar dan yaitu bersedap-sedap dengan kanabala. Nah, ya. Nyaman orang
Kayak minum es saja lah. Istilahnya bersedap-sedap tuh. Itu ditunggunya bala. Ditunggunya bala. Bersedap. Ini para aulia Allah. Bersedap-sedap dengan karena bala. Dan suka ia dengan ikhtiar Tuhannya yang memberi akan dia bala. Luar biasa lah marifahnya. Ini pilihan Allah ajanya. Ikhtiar itu kan pilih. Allah memilih aku menganakan bala. Kada aku menganak Allah kayak apa? Allahku nang memilih aku nang balanya kayak apa? Kada kawan. Tapi disambutnya dengan bersedap-sedap. Itu apa? Siapa? Nabi nang paling sabar. Nabi siapa? Nang garing. Nabi Ayub ke siapa? Ah, ya tuh. Contohnya. Dan suka ia dengan ikhtiar Tuhannya yang memberikan akan dia bala itu. Dan yaitu sabar atas Allah Ta'ala. Dan yaitu sabar orang yang arifin. Yang telah sampai kepada mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini pengenalan yang benar. Ini gawian hati inilah. Gawian hati setelah bertarikat. Sampai kalau sudah. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Walaupun sedikit Allah memberikan kepada kita. Mudahan kita kaum praktikkan. Terutama kejadian bala. Bala ini kan ada di awak aja lah. Bala ini kan ada di awak aja. Mungkin ujian pikiran macam-macam tuh bala semua. Pilak awak kita sabar. Karena semuanya itu apa saja pasti Allah mendatangkan sebagai ujian. Ujian rumah tangga kita atau ujian kena badan kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita pasti kita temui. Mudahan kita berkat membaca ini Allah memberikan kekuatan sabar dengan berkat rahmatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zahidin, min ibadikal taibin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah.